Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalisa dengan NIM F1D1 22076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Bahan Gali Industri tentang pengolahan Portland semen menggunakan metode dry dan metode wet. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian Portland semen. Semen Portland adalah bahan pengikat hidrolis yang sangat umum digunakan dalam konstruksi beton. Bahan ini dibuat dengan memanaskan batu kapur dan tanah liat, lalu menggiling hasilnya atau disebut klinker. Bersama dengan gipsum, semen Portland berfungsi sebagai perekat yang mengikat agregat atau pasir, kerikil, dan lain-lain dalam beton hingga mengeras. Yang kedua, perbedaan metode basah dan metode kering. Semen Portland yang menggunakan metode basah atau wet process adalah proses pembentukan semen Portland di mana bahan baku atau batu kapur dan tanah liat digiling dengan penambahan air untuk membentuk bubur atau selari. Bubur ini kemudian dipanaskan di dalam tanur untuk menghasilkan klinker. Perbedaan utama dengan metode kering adalah adanya penambahan air dalam proses penggilingan. Selanjutnya ada metode kering. Semen Portland yang menggunakan metode kering atau dry process adalah jenis semen yang diproduksi dengan cara menggiling bahan baku kering seperti batu kapur dan tanah liat menjadi bubuk dan halus, kemudian dicampur, dipanaskan dalam tanur, dan dibakar untuk menghasilkan klinker. Klinker kemudian digiling bersama bahan tambahan seperti gipsum untuk menghasilkan semen Portland. Baiklah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pada metode dry dan metode wet. Kalau untuk keuntungannya, yang pertama, biaya produksinya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode kering. Yang kedua, ada efisiensi energi itu jadi lebih irit. Yang ketiga, ada efek fleksibilitas dalam penggunaan. Yang keempat, ada konsumsi panas lebih rendah. Yang kelima, ada memenuhi kebutuhan pabrik semen. Terus ada kerugiannya. Yang pertama, homogenitas campuran kurang. Yang kedua, ada peningkatan debu. Yang ketiga, ada kapasitas tanur lebih besar. Yang keempat, materialnya lengket. Dan yang terakhir, penebalan atau penyempitan saluran pipa. Selanjutnya ada proses pada pengolahan metode dry atau metode kering. Pada proses kering atau dry proses ini, pembuatan semen Portland ini melibatkan penggilingan bahan baku hingga kering dan halus, kemudian pencampuran dengan proporsi tepat, lalu selanjutnya dilakukan pembakaran di tanur atau kiln, dan kemudian penggilingan klinker hasil pembakaran untuk menghasilkan semen. Proses ini lebih efisien dalam hal penggunaan energi dibandingkan dengan proses basah, terutama untuk bahan baku kayu yang memiliki kadar air alami yang lebih rendah. Yang kedua, ada proses pengolahan dengan metode basah. Ini pembuatan semen Portland ini melibatkan penghancuran dan penggilingan bahan baku dengan air, lalu membentuk selari atau bubur yang kemudian dipanaskan dalam tanur putar untuk menghasilkan klinker. Klinkernya lalu digiling bersama dengan gipsum untuk menghasilkan semen Portland. Yang pertama, lalu ada pembuatan semen dengan metode dry dan wet. Kalau untuk metode basah, itu yang pertama melakukan pencampuran bahan baku. Yang kedua dilakukan penggilingan. Yang ketiga dilakukan pengeringan. Habis dikeringkan lalu dibakar atau proses kalsinasi. Lalu setelah proses pembakaran ada yang namanya pendinginan dan masuk ke penggilingan akhir. Sementara metode kering ini tidak jauh berbeda dengan metode basah. Yang pertama ada penghancuran bahan baku, yang kedua penggilingan bahan baku, yang ketiga ada pencampuran bahan baku, yang keempat ada pembakaran atau kalsinasi pada bahan baku, yang kelima ada pendinginan bahan baku, dan yang terakhir ada penggilingan akhir pada bahan baku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.